Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Berendo Ruang Seni dan Budaya. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan latar belakang kenapa menyukai dongeng dari Bapak Masri, kalau dari Bapak Iim seperti apa nih? Oh, ya. Kalau saya kalau mendongeng sendiri udah dari SD dulu emang suka bercerita gitu. Suka bercerita? Ya, suka bercerita. Pernah ikut lomba juga kan di SD. Tetapi semakin intennya itu memang ketika masa-masa kuliah. Sebenarnya nggak ada hubungannya waktu itu dengan dunia anak. Cuman karena kita dulu berkecimpung di satu lembaga, yang dimana lembaga itu bergerak di bidang anak-anak. Jadi salah satu yang ingin kita lakukan adalah apa sih yang bisa kita perbuat untuk anak-anak ini? Apa yang bisa kita berikan kepada bangsa gitulah secara luasnya. Jadi pada saat itu komunitas kami menyatakan kalau kita tidak bisa memberikan yang lain-lain, misalnya kita tidak bisa ngajar dan lain sebagainya, udah kita bercerita saja. Maka kami waktu itu yang bisa saya lakukan adalah bercerita kepada anak-anak. Dan kebetulan waktu itu ada gempa Jogja. Ada gempa Jogja, itulah awal saya mencemplungkan diri saya ke anak-anak itu dan menyukai dongeng itu. Jadi ada tantangan dari teman-teman relawan. Apa nih, kita mau membantu apa nih? Kita trauma healing saja. Trauma healing ke anak-anaknya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita kasih cerita. Maka belajar cerita mulai dari situ. Besoknya cerita, malamnya belajar. Ada dulu namanya Kak Bimo. Pendongeng maestro Indonesia itu, Kak Bimo. Jadi nonton kasetnya 10 kali diulang-ulang sampai hafal. Nah, besoknya dipraktekkan di area lokasi korban gempa itu. Berhasil kah? Alhamdulillah berhasil. Jadi dari awal sampai akhir sama. Ceritanya sama, dan ketika sekali berhasil ternyata bahagia dan itu, wih, ternyata saya bisa juga bercerita ya. Dan akhirnya diperdalam lagi, belajar lagi sama Kak Bimo langsung, sama teman-teman juga banyak yang bercerita. Dan bagi kami ini adalah dakwah. Dakwah kami kepada anak-anak. Kalau dakwah kepada orang dewasa bisa ceramah. Benar sekali. Bisa lewat mimbar, podium. Tapi anak-anak nggak bisa dikasih ceramah. Untuk anak-anak ini khusus harus khusus. Ceramah itu untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk anak kecil kita bercerita. Makanya saya latar belakangnya ya karena ingin berbagi untuk berdakwah kepada anak-anak. Gitu. Wow, luar biasa. Ini kayaknya jadi tantangan baru ya, betul. Untuk memberikan edukasi agama nih terutama. Betul. Jadi nggak dengan kita harus ini, malah mereka yang pusing gitu ya. Tapi dengan cerita mereka bisa menikmati, bisa menyerap tanpa dengan ada pesan moralnya. Bener banget. Wow, sangat mulia sekali nih. Nah, berarti ini seorang Bapak Iim ini adalah seorang pelaku juga ya sebelumnya dari anak-anak nih sampai sekarang gitu ya. Nah, kalau dari anak-anak sendiri, dan sekarang kan udah mulai banyak nih anak-anak yang mulai mendongeng juga. Betul. Nah, kalau itu seperti apa nih Pak? Mungkin dari Pak Iim terlebih dahulu. Kalau anak-anak tuh sekarang memposisikan dirinya belum sebagai penanam moral. Mereka hanya, saya tuh bisa bercerita untuk apa sih? Nah, untuk lomba misalnya kan. Tapi mereka belum memahami arti sesungguhnya dari dongeng itu. Paling mereka menceritakan kisah rakyat, cerita rakyat. Tetapi mereka belum memahami tujuan utamanya. Nggak apa-apa sih, biasa. Sebagai pembelajaran. Karena dulu juga saya berawal dari lomba. Dari situlah nanti ketika anak-anak sudah memahami apa tujuan dari cerita itu, maka insya Allah mereka juga akan lambat laun mengerti dan mengajarkan kepada anak-anak, mungkin anak-anaknya nanti dia bercerita menurun ya. Saya ibu dulu juara bercerita loh, gitu. Benar. Dan untuk anak-anak saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan banyak anak-anak yang
mulai suka bercerita. Karena sekarang itu apa ya? Mulai luntur kebiasaan bercerita ini. Bahkan mohon maaf, tidak semua guru bisa bercerita. Betul. Tidak semua guru TK bisa bercerita ya Pak Mas Ria? Iya betul, susah. Iya, apalagi guru SD. Iya. Apalagi guru SMP. Jadi tidak semua, padahal bercerita ini salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Ya. Karena itu salah satu metode ya, model pembelajaran. Jadi itu. Baik. Nah kalau itu dari Pak Iim, kalau dari Pak Masri sendiri nih, yang biasanya ketemu sama anak-anak setiap hari gitu ya, seperti apa nih melihat anak-anak yang udah mulai coba untuk mendongeng juga nih? Iya, kami karena dulu sekarang saya kepala sekolah, nggak lagi megang kelas ya. Kalau setiap hari biasanya kita sebelum mulai pembelajaran kita dongeng dulu, bercerita dulu. Nanyakan pada anak-anak, ayo siapa ada cerita hari ini, cerita apa? Bu, kemarin kami ini ya macam-macam ya kan anak-anak, apalagi hari Minggu masuk hari Senin juga. Nah karena kita selaku guru juga bahan modal kita untuk mengembangkan pembelajaran melalui bercerita ini. Karena kita menyampaikan pesan-pesan moral yang baik, seperti anak-anak ada loh anak-anak yang TK itu seperti suka berkata-kata yang jorok dan sebagainya kan, pasti ada kena lingkungan ya, lingkungan rumah tangganya. Nah itu. Jadi memang harus lebih mendekatkan diri kepada anak-anak ya. Benar sekali. Nah ini ngomongin masalah mendongeng pada anak. Nah kalau kesulitannya nih, karena kan untuk anak-anak ini kan mendengarkan aja tuh kayak sulit banget nih. Apalagi mereka harus menceritakan kembali nih. Apa sih tantangannya untuk mengajarkan anak ketika mau belajar mendongeng? Mungkin Pak Iim boleh jelaskan. Ya. Mau mengajarkan dongengnya atau mau berdongeng? Belajar, mendongeng. Ya, Kesulitannya itu ketika anak-anak memang sedang pada saat itu energinya lagi full. Lagi aktifnya, dan paling kesulitan itu ketika kita tidak ada media sound, mic. Nah, itu susah banget. Sulit ya? Sulit banget. Jadi anaknya rame dan kita butuh mengkondisikan anak-anak dan butuh suara yang menarik. Kalau nggak pakai mic, suaranya nggak bisa menarik. Jadi kalau pakai mic itu kita bisa merubah-rubah suara dan suara kita bisa powerful. Tapi kalau nggak pakai mic, kita teriak-teriak anak-anak, paling kesulitannya itu, kesulitannya itu ketika anak-anak lagi sedang aktif dan kita tidak ada mic. Benar. Tapi kalau untuk anak-anak yang baru mau belajar nih, itu kan pasti mereka harus menghafal lah. Itu tantangan mereka tuh apa sih yang biasa dikeluhin mereka? Tantangannya itu adalah hafalannya. Hafalannya? Iya, hafalannya. Kalau anak-anak itu sudah hafal, tantangan kedua adalah memahami ceritanya. Baik. Ada anak-anak yang sudah hafal, tapi dia tidak memahami ceritanya. Ketika dia tidak memahami itu, kesulitannya adalah mengekspresikan cerita. Mengekspresikan. Baik, ditahan dulu Pak. Ekspresikan seperti apa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Brandor Ruang Seni dan Budaya.